Pemirsa, bukan hanya Kartika Putri dan Jenny Cortez yang punya kemampuan merasakan, melihat, dan berkomunikasi dengan makhluk gaib, tetapi juga pasangan Demian Aditya dan Sarah Wijayanto, serta Donita dan Adi Nugroho. Mempunyai pasangan yang sama-sama dianugerahi Sixth Sense tak lantas membuat Donita lega. Ketakutan masih saja ada apabila ia diperlihatkan wujud makhluk halus. Itulah yang membuat Donita ingin kelebihan yang ada padanya ini dihilangkan. Saya dasarnya penakut dan saya tahu itu, mengenal itu dari kecil, jadi ya takut. Jadi kadang-kadang untuk orang-orang tuh ada mencampurkan antara sixth sense dengan pemikirannya sendiri gitu. Karena saking kuat pemikirannya akhirnya jadi tercipta sesuatu, entah bentuk-bentuk apa, entah akan depannya kejadian apa gitu. Makanya kalau aku lebih berprinsip sekarang mendingan kita berpikir positif aja lah gitu loh. Kita akan terjadi yang bagus apa, nah itu jadi kekuatannya arahnya ke situ, bukan sixth sense lagi. Seseorang yang bisa melihat makhluk gaib juga tak jarang dicap sebagai pribadi yang aneh bahkan lebay. Sarah Wijayanto mengalami hal tersebut manakala ia bercerita saat melihat penampakan kuntilanak. Kalau pronya ya teman-teman dekat ya, sahabat dan keluarga pasti mendukung karena mereka tahulah gue ini aneh gitu, aku aneh. Tapi ada juga yang bilang aku hanya mencari sensasi dan hanya untuk pengen masuk TV atau pengen dikenal kayak gitu. Ya terserah, orang bisa bilang apa aja, cuman kan yang menjalankan kan aku sendiri. Namun benarkah memang ada sosok kuntilanak atau hantu atau setan di sekitar kita? Dalam Islam itu tidak ada yang namanya setan dalam pengertian sebagaimana yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kuntilanak, gondoruo, dan segala macamnya lah, buto ijo, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah merupakan penampakan daripada jin, bukan orang yang sudah meninggal dunia lalu menjadi setan. Pertama kali ngelihat makhluk gaib itu pada umur 8 tahun. Jadi waktu itu juga ada sosok yang muncul di jendela, yang tadinya aku pikir itu adalah pembantu di rumah. Tapi kok lama-lama mukanya kok hitam, terus berubah gitu, makin serem. Jadi semenjak itu baru kayak bukan orang gitu. Kadangkala juga mereka yang punya sixth sense atau indera keenam memilih untuk menjadi orang biasa-biasa saja alias tak melihat lagi hal-hal yang kasat mata. Benarkah upaya itu sama saja dengan mengabaikan karunia dari Tuhan? Indera keenam merupakan kemampuan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat, didengar, atau dirasakan orang lain. Misalnya melihat hantu atau bercakap-cakap dengan hantu, bahkan meramalkan kejadian yang akan datang. Kalau saya dulu sih pernah berasa tajam banget mas, malah saya minta di stop. Jadi saya sholat, saya minta sama Allah tolong hilangkan kemampuan saya. Alhamdulillah sih berkurang jauh gitu. Tapi kalau misalnya biasanya kalau udah di rajin lagi, diaktifin, dirasain lagi tuh bisa aktif lagi, tapi yang mendingan gak usah. Dengan kemampuan ini sangat bersyukur karena banyak hal-hal juga kok yang bisa aku bagi untuk ke hal yang positif, seperti berbagi cerita mereka supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bisa juga jadi inspirasi buat kita-kita yang masih hidup untuk mencintai hidup kita dan jangan dibuang-buang sia-sia gitu. Kenapa dikatakan indera keenam? Katanya manusia itu punya 5 indera. Lah ada yang dikatakan indera yang bisa melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berjalan tanpa kaki. Itulah yang dikatakan sixth sense, indera keenam. Sixth sense ataupun orang yang punya sixth sense itu seharusnya dia merasakan bahwa inilah karunia Tuhan. Namun harus ada kerendahan hati. Jangan sombong. Kalau orang itu takut gimana? Ketakutan itu karena ketakutannya untuk masa yang akan datang. Ketakutan karena ketidaktahuan mereka. Kalau dia tahu nggak akan takut. Untungnya banyak sekali bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Kalau ruginya nanti kalau orang itu berhasil dianggap pakai makhluk halus. Normalnya manusia itu tidak mampu melihat jin. Tapi ketika seseorang mampu melihat jin, berarti itu orang lagi kerasukan jin. Dianjurkan bagi orang yang suka melihat penampakan-penampakan untuk diruqyah,
dengan ruqyah yang syariah, sehingga dia tidak lagi melihat hal-hal yang berbau hal-hal yang sedemikian rupa.